Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Selanjutnya sholawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, judul yang akan kita bahas pada siang hari yang berbahagia ini yaitu menjalin hubungan silaturahim. Sebelum kita bahas lebih jauh lagi atas judul ini, khatib ingin menyampaikan kepada kita yaitu wasiat takwa. Mari sama-sama kita tingkat ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian memperbesar rasa takut yang ada di dalam diri kita. Takut melaksanakan, takut mengerjakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta takut meninggalkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita kerjakan. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini menjadi hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dari judul silaturahim, kita lihat seperti apa sejarah silaturahim tersebut. Salah satu sejarahnya adalah Allah pertemukan Nabi Adam dengan Nabi Hawa, dengan Hawa istrinya. Kenapa? Karena rahimnya Allah kepada Nabi Adam, karena cintanya Allah kepada Nabi Adam, karena kasih sayangnya Allah kepada Nabi Adam. Lebih kurang 200 tahun Nabi Adam hidup sendiri, Siti Hawa hidup sendiri. Setelah Allah campakkan dari surga, Allah turunkan ke muka bumi ini. Kalaulah seandainya Allah berkehendak lain, Allah panggil Siti Hawa sebelum saatnya bertemu dengan Nabi Adam, tentulah hari ini tidak ada kita di dunia ini. Karena besarnya cinta Allah, kasih sayangnya Allah, akhirnya hidup kita di muka bumi. Inilah salah satu contoh rahimnya Allah kepada manusia siapapun itu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang sangat-sangat lucu kalau kita berbicara tentang kasih sayang kita selaku umat manusia kepada sesama kita. Allah begitu besar kasih sayangnya kepada umat manusia kepada kita. Namun terkadang kita cinta kepada diri kita sendiri pun sedikit, apalagi cinta kepada orang lain. Sudahkah kita mengeluarkan, sudahkah kita menunaikan kewajiban kita untuk cinta terhadap diri kita? Sudahkah sepenuhnya kita cinta terhadap diri kita? Jawabannya belum. Sampai waktunya tidur, kita tidur. Sampai waktunya makan, kita makan. Sampai waktunya ibadah, kita ibadah. Kita lihat, sampai waktunya makan mungkin kita makan. Sampai waktunya tidur, setelah kita mengantuk kita akan tidur. Namun kita bertanyakan kepada diri kita, sampai waktunya ibadah, apakah kita sudah ibadah atau belum?
Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sangat-sangat tidak jarang sekali saudaraku yang dimuliakan Allah, azan berkumandang di masjid, azan berkumandang di musola-musola tempat tinggal kita, namun posisi hari itu kita berada di jalan. Posisi itu kita sedang di pasar. Posisi saat itu kita sedang di kantor. Alasan kita tanggunglah, pekerjaan sedikit lagi selesailah. Panggilan Allah kita abaikan. Sudahkah kita melaksanakan kewajiban terhadap diri kita sendiri ataupun belum? Ingat, tubuh kita butuh makan, rohani kita butuh makan. Kalaulah kewajiban itu tidak bisa kita tunaikan, bagaimana caranya kita bisa menunaikan kewajiban kita mencintai orang lain sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri? Kita lihat hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang belum bisa mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kita dianggap tidak beriman, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kita mencintai mereka tidak, namun zalim kita kerjakan kepada saudara kita. Ini yang bahaya. Kalaulah kezoliman kita lakukan, kita sikut saudara-saudara kita dengan alasan apapun, hati-hati. Kehidupan kita kelak setelah di dunia ini tidak akan indah. Sakaratul maut kita tidak akan indah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa menzolimi orang lain, insya Allah ending dari kehidupannya itu tidak akan berkah. Ending dari kehidupannya itu yaitu saat sakaratul maut, Allah panggil dia untuk menemui Allah, dia sulit sekali untuk sakaratul maut dengan sebaik-baiknya. Ini kalau manusia yang senantiasa menzolimi orang lain, apapun bentuknya, apapun ceritanya, jadi jangan pernah kita zolimi orang lain. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat keistimewaan orang-orang yang menjalin silaturahim. Banyak sekali keistimewaan orang yang menjalin silaturahim yang Allah khususkan kepada umat manusia itu. Namun kesempatan hari ini kita bahas sedikit aja dari keistimewaan mereka itu. Apa dia keistimewaan orang-orang yang menjaga silaturahim? Yang pertama yaitu pintu masuknya ke surga. Kita jaga silaturahim kita. Kita pupuk silaturahim kita dengan saudara-saudara kita, terutama saudara kandung, terutama saudara seiman. Insya Allah dia akan menjadi jalan kita menuju surganya Allah. Ini dia apa kata sahabat. Sahabat pernah bertanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, apakah yang dapat memasukkan kami ke dalam surga dan menjauhkan kami dari api neraka? Amalan apa itu ya Rasulullah? Kata sahabat. Lalu Rasulullah sallam menjawab, apa kata Rasulullah? Kamu sembahlah Allah dan jangan mempersekutukannya. Jangan persekutukan Allah dengan apapun. Apakah dengan cincin kita? Jangan. Dengan burung? Jangan. Kita anggap burung ini, dengan memelihara burung ini kehidupan saya makin bertambah, rezeki saya. Syirik. Dengan memiliki cincin ini, keistimewaan ini, saya menjadi istimewa. Tidak. Jangan pernah. Syirik. Lalu apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam lagi? Dirikanlah solat, kata Rasulullah, tunaikanlah zakat, dan selalu tebar silaturahim di antara kalian. Ternyata memelihara silaturahim adalah salah satu kunci untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Terkadang silaturahim yang kita jalin ini ada kepentingan di dalamnya. Kalau dia wali kota, kita jaga silaturahimnya. Dia pejabat, kita jaga silaturahimnya. Namun kalau dia rakyat biasa, kita tinggalkan silaturahim. Ini jangan sampai terjadi sama kita. Kenapa? Kalaulah silaturahim ini kita pilah-pilah, Allah juga akan pilah kita. Allah juga akan memilih kita untuk masuk ke dalam surganya. Ini yang pertama. Yang kedua, apa dia?
Yang kedua yaitu pembawa rezeki dan memanjangkan umur. Orang yang menjaga silaturahim, rezekinya akan Allah jamin, umurnya akan Allah panjang. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar kepadanya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak pernah disangka-sangkanya. Ini keistimewaan, kelebihan bagi orang-orang yang bertakwa. Ini yang kedua. Yang ketiga yaitu akan dikabulkan seluruh doa-doa kita. Hari ini kita berdoa, banyak sekali doa yang kita ucapkan, namun mungkin realisasinya tidak kita sesuaikan dalam kehidupan ini. Akhirnya doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Salah satu cara, pelihara silaturahim kita. Jaga silaturahim kita. Insya Allah Allah akan kabulkan doa kita, dan yang pasti Allah akan dengarkan doa kita. Ini yang ketiga. Yang keempat, yang paling besar adalah kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kehidupan kita di dunia ini tujuan kita adalah surga, maka insya Allah belum tentu itu akan kita dapatkan. Namun ketika kehidupan kita di dunia ini yang kita kejar adalah cintanya Allah, maka surga akan kita dapatkan. Kenapa? Surga itu adalah makhluk, tergantung Allah mau berikan atau tidak. Surga kita kejar, sementara kecintaan Allah tidak kita dapatkan, apa gunanya? Namun kecintaan Allah kita dapatkan, surga pasti akan kita peroleh. Yakinlah saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sibukkan diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, habiskan waktu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah segala kebaikan akan kita dapatkan, balasan dari Allah juga insyaallah akan kita peroleh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa khatib sampaikan di kesempatan yang singkat ini. Untuk itu mari sama-sama kita galang persatuan dan kesatuan kita, terkhususnya kepada sesama muslim. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Siapapun kita, dimanapun kita, yang jelas mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita bersaudara. Untuk itu galang persatuan kita, jangan timbul kebencian, jangan tebar kebencian. Kenapa? Karena kebencian itu adalah miliknya iblis. Orang yang menebarkan kebencian itu adalah pengikutnya iblis. Jangan sampai kita disebut pengikutnya iblis. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.